Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marliana Ulfa, NPM 21125490. Di sini saya akan menjelaskan materi ulumul hadis tentang hadis pada masa sahabat. Pembahasan. Dalam menerima hadis, para sahabat ada yang menerimanya berupa ucapan langsung dari Nabi yang disebut bi'al-lawzi, dan ada juga yang diterimanya berupa melihat perbuatan dan keadaan Rasulullah ketika menghadapi suatu keadaan atau peristiwa yang disebut bi'al-ma'na. Karena itu, terdapat hadis-hadis yang diriwayatkan dengan beberapa lafaz atau matan. Sebab hadis-hadis itu diriwayatkan dengan sahabat dengan makna atau bi'al-ma'na. Setelah Nabi Muhammad wafat pada tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi, tampuk kepemimpinan Islam kemudian berpindah alih kepada generasi penerusnya, yaitu sahabat yang empat. Masa Abu Bakar As-Siddiq. Data sejarah menunjukkan bahwa kegiatan periwayatan hadis di kalangan umat Islam pada masa Khalifah Abu Bakar sangat terbatas. Hal ini dapat dimengerti karena pada masa pemerintahan Abu Bakar, umat Islam dihadapkan pada berbagai ancaman dan kekacauan yang membahayakan stabilitas keamanan negara. Karena Abu Bakar bersikap sangat hati-hati dalam periwayatan hadis, maka dapat dimaklumi jika jumlah hadis yang diriwayatkan sangatlah sedikit. Padahal dia adalah seorang sahabat yang telah lama bergaul dan sangat akrab dengan Rasulullah. Mulai dari zaman sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah sampai Rasulullah wafat. Sebab lain sehingga Abu Bakar hanya sedikit meriwayatkan hadis karena 1. Abu Bakar selalu dalam keadaan sibuk ketika menjabat sebagai khalifah. 2. Kebutuhan akan hadis tidak sebanyak pada zaman sesudahnya. 3. Jarak waktu antara kewafatannya dengan kewafatan Rasulullah sangatlah singkat. Masa Umar bin Khattab. Periwayatan hadis pada zaman Umar bin Khattab sebenarnya lebih banyak dilakukan oleh umat Islam jika dibandingkan dengan zaman Abu Bakar. Hal ini disebabkan karena Khalifah Umar pernah memberikan dorongan kepada umat Islam untuk mempelajari hadis. Meskipun dalam situasi yang lain, para periwayat masih agak terkekang dalam melakukan kegiatan periwayatan hadis sebab Umar bin Khattab telah menerapkan aturan yang cukup ketat kepada para perawi hadis. Umar berlaku demikian bukan hanya bertujuan agar konsentrasi kepada umat Islam tidak berpaling dari Al-Quran, melainkan juga agar umat Islam tidak melakukan kekeliruan dalam meriwayatkan hadis. Masa Utsman bin Affan. Dalam suatu kesempatan khutbah, Utsman bin Affan meminta kepada para sahabat agar tidak banyak meriwayatkan hadis yang mereka tidak pernah mendengar hadis itu pada zaman Abu Bakar dan Umar. Utsman pribadi tampaknya memang tidak terlalu banyak dalam meriwayatkan hadis. Ahmad bin Hambal meriwayatkan hadis dari Utsman sekitar 40 saja. Itu pun banyak matan hadis yang terulang karena perbedaan sanad. Matan hadis yang banyak terulang itu adalah hadis tentang wudu. Masa Ali bin Abi Thalib. Sikap Khalifah Ali bin Abi Thalib pun tidak jauh berbeda sikapnya dengan para khalifah pendahulunya dalam periwayatan hadis. Secara umum, Ali bin Abi Thalib barulah bersedia menerima periwayatan hadis setelah periwayatan hadis yang bersangkutan mengucapkan sumpah bahwa hadis yang disampaikannya itu benar-benar berasal dari Rasulullah. Ali bin Abi Thalib sendiri cukup banyak meriwayatkan hadis. Hadis yang diriwayatkannya selain dalam bentuk lisan juga dalam bentuk tulisan atau catatan. Menurut Muhammad Mu'atafa Azami, para sahabat dalam mempelajari hadis menggunakan 3 metode, yaitu dengan hafalan, dengan tulisan, dan dengan praktek. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.